ابتغاء لمرضات الله ورحمته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قادم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره فيا رب متعني بسر حروفه ونوّر به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجانبي والآل ثم صحابتي. Ali Imran ayat 52, 53 sampai 54. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'as syahidin. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa, maka ketika falamma ahassa Isa, maka ketika Nabi Isa alaihissalam mulai merasakan minhum dari Bani Israel al-kufra, merasakan adanya keingkaran. Nabi Isa ini mulai banyak ditentang dan banyak yang mengingkari ajarannya. Ola, maka berkata Nabi Isa alaihissalam, man ansori ilallah, man siapakah ansori yang akan menjadi penolongku ilallahi untuk menegakkan agama Allah. Qolal hawariyun, maka berkata
hawariyun. Nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolong untuk menegakkan agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah, bi anna muslimun, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Jadi dikisahkan Nabi Isa alaihissalam ketika memulai dakwahnya kepada Bani Israel pada waktu itu, Nabi Isa mulai merasakan sendiri banyak yang menentang, banyak sekali yang mengingkari yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka sebagaimana nabi-nabi yang lain, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu sebelum beliau hijrah ke Madinah, pada suatu ketika banyaknya tekanan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, Rasul pun kemudian sempat bertanya kepada orang-orang, siapakah yang bisa membantuku untuk menyampaikan kalam Allah, menyampaikan ajaran Allah. Lalu ada sekelompok orang yang menawarkan diri, Nabi, kami siap membantu engkau, kami siap menolongmu. Orang-orang ini adalah orang-orang yang berasal dari Madinah. Maka akhirnya Nabi itu hijrah ke Madinah. Nah, orang-orang ini kemudian disebut dengan kaum Ansor. Nabi dengan para sahabat yang hijrah ke Madinah disebut dengan Muhajirin. Nah, Nabi Isa ya seperti itu. Nabi Isa juga mengalami penentangan, ancaman pembunuhan dan lain sebagainya. Namun kemudian ada juga sekelompok orang yang benar-benar tulus menerima ajaran Nabi Isa alaihissalam, melindungi dan mendukung semua dakwahnya Nabi Isa. Siapakah mereka? Mereka adalah al-hawariyun. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa hawariyun ini secara makna sama dengan ansor, penolong atau pelindung. Hawariyun ini adalah 12 muridnya Nabi Isa alaihissalam yang berasal dari berbagai kalangan. Jadi ketika Nabi Isa ini banyak ditentang, banyak diancam, ini ada 12 orang yang kemudian menyatakan diri menjadi pengikut Nabi Isa, menjadi murid Nabi Isa, dan tiap saat melindungi Nabi Isa. 12 itu siapa? Ada Barnabas, misalkan ada Yakub, ada Matius, Markus dan sebagainya. Makanya Injil itu kemudian banyak namanya itu seperti itu, ada Injil Barnabas, Lukas, Matius, itu karena yang menulis itu ya diantaranya adalah 12 muridnya Nabi Isa alaihissalamnya yang disebut dengan hawariyun ini. Qala hawariyun ini berkata, nahnu ansarullah, kamilah yang akan menolongmu untuk menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Amanna billah, kami juga beriman kepada Allah. Washhad, dan saksikanlah wahai Isa, bi anna muslimun, kami adalah muslim. Muslim berarti orang Islam. Secara makna muslim itu orang yang menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama Nabi Isa ya sama dengan kita, Islam juga. Hanya mereka menyebut nahnu muslimun, kami adalah orang Islam. Rabbana amanna, mereka kemudian berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, amanna, kami beriman, bima anzalta, dengan apa saja yang telah engkau turunkan. Wattaba'na rasula, dan kami juga beriman kepada Rasul. Maksudnya pada waktu itu beriman dengan kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Aman Nabi Ma'anzalta, beriman dengan apa yang kau turunkan, yang diturunkan melalui Nabi Isa, yaitu Injil. Faktubna ya Allah, catatlah kami ma'as syahidin, agar kami termasuk golongan orang-orang yang bersaksi akan kebenaran Nabi Isa, kebenaran ajaran yang disampaikan oleh Isa alaihissalam.
Wa makaru makarullah, mereka wa makaru, dan mereka melakukan makar, tipu daya. Siapa mereka ini? Bani Israel yang tidak suka dengan Nabi Isa, yang ingin membunuh Nabi Isa. Wa makaro, maka wa makarullah, maka Allah pun ganti melakukan tipu daya. Wallahu khairul makirin, Allah adalah sebaik-baik sang pembuat penipu daya, sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi dikisahkan Nabi Isa alaihissalam ini dibenci, tidak disukai oleh sekelompok orang dari kalangan Bani Israel sendiri. Sama seperti Rasulullah di Mekah itu ya diancam akan dibunuh, dibenci oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu. Nah, Nabi Isa ini juga dibenci dan diancam akan dibunuh oleh sekelompok orang dari kalangan Bani Israel yang tidak suka dengan Nabi Isa alaihissalam. Nah, diceritakan sekelompok orang ini kemudian menemui raja kafir pada waktu itu yang bernama Raja Herodes. Lalu sekelompok orang Bani Israel ini menghasut Raja Herodes bahwa sang raja ini ada orang yang menyampaikan ajaran yang menyesatkan. Jadi ajaran Nabi Isa pada waktu itu dianggap ajaran yang menyesatkan karena bertentangan dengan agama ajaran yang dipegang oleh raja pada waktu itu. Kemudian dihasut macam-macam bahwa Isa ini lahir dari seorang wanita yang tak bersuami, ini adalah anak zina dan sebagainya. Macam-macam hasutan yang dilakukan oleh kelompok Bani Israel yang sangat membenci Nabi Isa ini. Hingga kemudian Raja Herodes ini termakan hasutan orang tersebut, maka dia pun mengumpulkan pasukan, menyuruh pasukannya untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Wa makaru, maka mereka itu bersiap-siap melakukan tipu daya, melakukan perbuatan untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Nah, dikisahkan bahwa Nabi Isa ini kan hidupnya pindah-pindah. Jadi bersama dengan 12 muridnya itu tidak pernah menempat di satu tempat. Nah, pada suatu ketika tahu karena ada ancaman begitu, maka Nabi Isa dengan Hawariyin 12 muridnya itu sedang ya bersembunyi lah kira-kira seperti itu di sebuah rumah. Lalu salah satu di antara muridnya Nabi Isa yang bernama Yudas Iskariot yang sangat terkenal ini. Yudas Iskariot ini dia kemudian berkhianat. Dialah yang melaporkan keberadaan Nabi Isa di satu rumah. Dia melaporkan kepada sang raja. Dialah yang berkomplot dengan Bani Israel yang tidak suka dengan Nabi Isa. Kemudian berkomplot juga dengan raja yang ingin menangkap Nabi Isa. Maka di sini wa makaru, mereka melakukan makar tipu daya untuk menangkap dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya betul Raja Herodes itu mendatangi rumah di mana Nabi Isa dan murid-muridnya berada. Lalu dikepung, lalu beberapa prajurit itu masuk menangkap orang yang disangkanya adalah Nabi Isa alaihissalam. Wa makarullah, maka Allah itu membalas tipu daya mereka. Bagaimana caranya? Allah itu mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah ke langit. Kemudian si Yudas Iskariot ini kemudian oleh Allah itu diserupakan wajahnya, diserupakan suaranya, diserupakan semuanya. Sehingga prajuritnya Herodes ini menyangka bahwa itulah Nabi Isa alaihissalam. Maka dia kemudian dibunuh, disalib. Nah, di ayat yang di Quran, di satu ayat yang lain disebutkan bahwa mereka sebenarnya tidak berhasil membunuh dan tidak berhasil mensalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak berhasil membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, tetapi yang mereka bunuh adalah yang subbiha,
yang diserupakan, yaitu Yudas Iskariot. Kemudian setelah terjadi penyaliban itu, kan yang disalib itu hanya yang ditarget memang hanya Nabi Isa alaihissalam. Sebenarnya pasukan Herodes ini dan Bani Israil yang tidak suka ini sebenarnya mereka juga ragu, sempat ragu. Kenapa sempat ragu? Karena setelah itu kan murid-muridnya pada keluar. Setelah keluar dari rumah itu dihitung ternyata jumlahnya itu hanya 12. Mestinya kan 13 harusnya ya. Dihitung 13 yaitu 12 muridnya dengan Nabi Isa 1, jadi 13. Tapi setelah penyaliban itu loh kok hanya 11, 12 dengan yang disalib itu. Jadi mereka sendiri sebenarnya ya sempat meragukan itu. Tapi kemudian mereka menyampaikan sebuah fitnah, berita bahwa Isa ini telah dibunuh, telah disalib. Padahal wa makaru wa makarullah, mereka melakukan tipu daya untuk membunuh Nabi Isa, Allah itu membalasnya. Wallahu khairul makirin, Allah itu adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi mereka itu telah tertipu. Kita umat Islam itu sampai sekarang wajib meyakini bahwa Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, bukan dibunuh. Entah berada di mana sekarang, yang jelas itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti mendekati akhir zaman Nabi Isa akan diturunkan kembali untuk membenarkan, untuk memperbaiki ajaran Nabi Muhammad SAW yang di akhir zaman ini banyak disalahkan, banyak terjadi kemungkaran dan sebagainya. Jadi akan turun kembali Nabi Isa alaihissalam. Nah, di manakah saat ini Nabi Isa? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas dalam sejarah itu banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa, misalkan seperti Ashabul Kahfi ditidurkan oleh Allah selama 306 tahun. Jadi itu bukan sesuatu yang mustahil. Jadi dalam sejarah itu banyak terjadi seperti itu. Nah, Nabi Isa pun barangkali sama seperti itu. Saat ini entah di mana kita tidak tahu, tapi keyakinan kita wajib kita meyakini Nabi Isa itu diangkat oleh Allah, diselamatkan oleh Allah. Nah, demikian kisah Nabi Isa, bahwa semua nabi ketika berdakwah itu pasti akan menghadapi orang yang menentang, bahkan kadangkala akan mengancam untuk membunuhnya. Tapi dimanapun, walaupun ditentang, walaupun dimusuhi, ya akan ada, selalu ada orang-orang yang membela, orang-orang yang menolong. Orang-orang tersebut pasti adalah orang-orang yang istimewa. Nabi Isa ada Hawariyun, kalau Rasulullah ada kaum Ansor di Madinah. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Jadi marilah kita menjadi hamba-hamba Allah yang seperti Hawariyun ini. Jadi mendukung, menolong siapapun yang berusaha untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi kelompok yang menentang. Wallahu a'lam bishawab, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu.